Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Salam semangat, 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 semangat. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Itu diambil dari subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, kita perhatikan sama-sama tentang pengertian makhluk hidup. Itu KD-nya Bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4. Oke, kita perhatikan sama-sama tentang pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang bisa mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan bisa berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak, kita perhatikan sama-sama tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Setiap makhluk hidup mempunyai ciri cara alat pernapasan yang berbeda satu sama lain. Contohnya, manusia, mamalia, dan unggas yang bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan tumbuhan bernapas menggunakan lentisel dan stomata yang terdapat pada bagian batang dan daun tumbuhan. Ciri makhluk hidup yang kedua, bergerak. Bergerak adalah perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Perpindahan tersebut seluruh bagian tubuh terjadi pada manusia dan hewan. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup memiliki kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang yang umumnya disebut iritabilitas. Nah, pasti anak-anak selalu bertanya dalam hati, apa sih arti dari iritabilitas itu? Ibu, apa arti dari iritabilitas? Nah, kita perhatikan sama-sama tentang pengertian dari iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan internal atau eksternal seperti cahaya, tekanan, dan suhu. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, memerlukan makanan atau nutrisi. Jadi, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Makanan tersebut diperlukan sebagai sumber energi untuk melakukan proses kehidupan. Jadi seperti itu tadi tentang memerlukan makanan atau nutrisi. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu
tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup, ya. Jadi, perubahan yang terjadi pada tubuh itu dipengaruhi oleh sel-sel dalam tubuh yang jumlahnya semakin banyak. Akibatnya, volume tubuh juga semakin bertambah dan tidak akan mungkin kembali menjadi pendek lagi. Nah, jadi itu tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, tumbuh dan berkembang. Anak-anak, kita perhatikan sama-sama tentang ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, pasti anak-anak selalu bertanya dalam hati, Ibu, apa sih arti dari berkembang biak atau reproduksi? Nah, anak-anak, berkembang biak atau bereproduksi artinya proses menghasilkan keturunan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, Ibu ambil contoh seperti manusia, ya. Manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkannya. Dia melahirkan anak manusia dan manusia itu berkembang biak menjadi banyak individu, ya. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, Ibu ambil contoh seperti induk kucing, ya. Induk kucing juga dia berkembang biak dengan cara melahirkan, ya. Dan berkembang menjadi banyak individu. Dan yang ketiga, Ibu ambil contoh ikan, ya. Ikan juga dia berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Ikan dapat mengeluarkan ribuan telur dalam sekali bertelur. Jadi, beberapa jenis ikan dapat menghasilkan 2.000 hingga 3.000 telur, ya. Jadi, itu tadi anak-anak contoh dari berkembang biak atau reproduksi. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh dapat melakukan metabolisme. Di dalam tubuh manusia terjadi reaksi-reaksi kimia yang dapat disebut metabolisme. Reaksi tersebut bisa berupaya penyusunan maupun penguraian saat tertentu supaya bisa diserap oleh tubuh. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang kedelapan mengeluarkan saat-saat sisa atau ekskresi. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia maupun hewan, tumbuhan, serta mengeluarkan saat-saat sisa yang berbahaya yang dapat meracuni tubuh. Untuk organ ekskresi yang ada pada manusia tentu berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang ke-9 beradaptasi. Makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Contohnya seperti manusia. Jadi manusia itu harus bisa beradaptasi dengan orang lain.
Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bunyi panjang dan pendek pada lagu. Nah, pasti anak-anak bertanya dalam hati, apa sih arti dari bunyi? Nah, Ibu akan menjelaskan arti dari bunyi. Bunyi adalah suara yang berasal dari gelombang atau longitudinal yang merambat melalui medium. Dan medium itu adalah saat perantara seperti unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti unsur gas, ya. Kemudian gelombang longitudinal melalui unsur-unsur air, batu bara, udara yang akan terdengar di kuping manusia ataupun hewan. Jadi itu tadi arti dari bunyi ya. Nah, anak-anak, panjang pendek bunyi pada sebuah lagu disebut pola irama. Nah, pasti anak-anak selalu bertanya dalam hati nih, apa sih arti dari irama itu? Nah, anak-anak, irama adalah urutan rangkaian yang menjadi unsur dasar dari musik, ya. Panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan yang teratur. Jadi, pola irama berjalan menurut birama. Kuat lemahnya suatu bunyi dibatasi dengan satu garis yang disebut garis birama. Nah, Ibu kasih contoh nih tentang pembacaan birama, yaitu birama 4/4 yang memiliki pengertian setiap birama itu ada 4 ketukan. Oke. Kemudian jenis-jenis pola irama itu ada pola irama rata, pola irama tidak rata, dan ostinantoirama, ya. Nah, pola irama rata adalah pembagian suatu suara dengan samas atau rata, ya. Kemudian pola irama tidak rata artinya pendeknya bunyi atau pola irama tersebut tidak atau tidak rata, ya. Kemudian jenis pola irama ostinatorama adalah pola irama yang pendek serta berulang-ulang dalam irama tersebut. Jadi anak-anak, seperti itu tadi tentang bunyi panjang pendek pada lagu. Anak, ayo kita nyanyi lagu tentang kupu-kupu. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu pola irama pada lagu kupu-kupu. Nah, kita nyanyikan bersama-sama yang anak-anak. Kupu-kupu yang lucu,
kemana engkau terbang? Hilik mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, anak-anak, itu tadi lagu tentang kupu-kupu. Nah, di dalam lagu tentang kupu-kupu itu terdapat bunyi panjang pendek pada lagu. Contohnya, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak saat menyanyikan lagu tersebut? Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang membaca dan menulis lambang bilangan. Pasti anak-anak bertanya dalam hati, apa sih lambang bilangan? Nah, anak-anak, lambang bilangan merupakan suatu bilangan yang mewakili banyaknya benda. Lambang dari suatu bilangan disebut angka. Nah, anak-anak, kita bisa membaca dan menulis lambang bilangan dengan gambar. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan sama-sama cara membaca lambang bilangan. Nah, di sini ada tulis lambang bilangan 255. Nah, dibaca 255. Nah, anak-anak, itu merupakan cara membaca lambang bilangan ya. Anak-anak, kita perhatikan sama-sama tentang lambang bilangan 4 angka. Nah, di sini ada lambang bilangan yang pertama 1112. Itu adalah cara bacanya ya anak-anak. Kemudian tulisannya 1.112. Kemudian yang kedua ada 2000, bilangan 2056. Itu cara bacanya ya anak-anak. Kemudian tulisannya 2.056. Dan berikutnya ada bilangan 3389. Kemudian itu merupakan cara bacanya ya anak-anak. Cara tulisnya 3.389. Nah, berikutnya ada bilangan 4211. Nah, itu merupakan cara bacanya anak-anak. Kemudian cara tulisnya 4.211. Nah, berikutnya ada bilangan 4980. Nah, itu merupakan cara bacanya anak-anak ya. Kemudian cara tulisnya 4.980 ya. Kemudian berikutnya ada bilangan 5231 dan itu merupakan cara bacanya anak-anak. Kemudian cara tulisnya 5.231.
Kemudian bilangan berikutnya 7.257 dan itu merupakan cara bacanya anak-anak. Kemudian cara tulisnya 7.257. Nah, berikutnya bilangan berikutnya bilangan 9.999. Nah, itu merupakan cara bacanya anak-anak. Kemudian cara tulisnya 9.999. Nah, anak-anak, jadi itu tadi tentang cara membaca bilangan 4 angka. Nah, anak-anak, sekarang ambil buku tema kalian. Ya. Ambil buku tema. Sekarang anak-anak buka halaman 6 dan 7. Nah, kerjakan soal nomor 1 sampai 5 dan kerjanya di buku tulis. Nah, anak-anak, pengumpulan tugasnya itu dikumpul setiap hari Sabtu. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar dan sehat selalu ya. Bye-bye.